Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rois Jenengku. Di video kali ini saya akan bercerita pengalaman saya ya teman-teman selama kerja di Taiwan. Jadi alhamdulillah ya teman-teman, di sini saya akan bercerita. Kemarin itu kan saya pernah nge-vlog setahun yang lalu kalau nggak salah, pernah update rumah ya teman-teman. Itu ada yang komentar, masa sih selama 8 tahun cuma dapat rumah saja kayak gitu kan ya. Nah, jawaban beliau ini mau saya jawab di sini ya teman-teman. Memang benar, saya selama 8 tahun nggak cuma dapat rumah itu aja, selain dapat motor juga dapat tanah sawit ya teman-teman. Nah, tanah sawit ini saya dapatkan waktu saya masih awal-awal kerja di Taiwan. Nah, sedikit cerita tentang saya ya teman-teman. Bila bermanfaat silahkan ditiru, bila tidak ya ndak usah ditiru, ndak apa-apa. Tapi niat saya di sini bukan pamer ataupun bukan mengunggul-unggulkan sesuatu, yang itu memang rezekinya dari Allah, bukan niat gimana-gimana. Pokok niat saya itu cuman menginspirasi para teman-teman semuanya bahwa kita itu di negeri orang itu kita sifatnya tidak sementara. Nah, jadi jangan kita sia-siakan kesempatan yang ada, karena kesempatan tidak akan pernah datang yang kedua kalinya. Ya, bukan tidak pernah datang, jarang datang untuk kedua kalinya. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan teman yang komentar di video rumah saya. Kok 8 tahun cuman dapat rumah? Ada yang bilang itu pasti kerja 2 orang. Jujur saya kerja cuman 1 orang, nggak 2 orang. Pertama, prinsip saya begini ya teman-teman. Pertama, saya memang udah niat. Saya kerja di 3 tahun di sini. Saya waktu itu nggak punya HP ku complong, dibeliin majikan. Nah, kemudian gajiku itu sama orang tua nggak boleh dikirim-kirimin, jadi cukup aku ngirimin itu cuma 3 bulan sekali, itu ngirimin mungkin 500, 1 juta itu buat anak ya teman-teman, bahwa orang tuaku itu nggak mau sama sekali dikirimin, apalagi kakakku. Pokok suruh ngumpulin wujudkan cita-citamu. Nah, cita-citaku itu pertama aku mau beli kebun sawit. Niatku beli kebun sawit itu begini, kalau pertama aku bikin rumah itu nggak bisa menghasilkan pendapatan, sementara kita itu perlu rumah juga. Nah, di sini saya berpikir kalau dagang nggak mungkin, anak masih kecil-kecil, usaha apa yang bisa diandalkan itu kayaknya nggak ada yang harus itu ya, soalnya kakak sendiri kerja di kantor, dia nggak bisa di itu. Pokoknya mereka keluarga udah kerja sendiri-sendiri, kita nggak mungkin mempercayakan pada orang lain. Nah, kalau tempat saya itu kan tempatnya kelapa sawit ya, itu atas pemikiran saya sendiri tanpa orang lain. Justru orang tua aku pernah berkata, apa kamu nggak bikin rumah dulu? Katanya pengen rumah dulu. Enggak, saya mau beli kebun kelapa sawit dulu. Selama 3 tahun ini aku kumpulin. Nah, aku kumpulin terus dapat 2 tahun lah nggak salah. Itu yang 9 tahun itu masih potongan loh, 9 bulan itu masih potongan ya. 2 tahun itu saya sudah bisa mengirim 50 juta buat beli sawit, dapat setengah hektar ya. Ini saya beliin sawit setengah hektar. Udah gitu terus yang 1 tahun udah aku buat sangun buat pulang, bawa uang 20 juta buat pulang, buat jalan-jalan, buat beliin anak, buat pokoknya buat pulang pergi ke rumah, buat pulang pergi transportasi kita cuti ya. Selama 1 tahun itu, selama 3 tahun itu saya mendapatkan sawit ini setengah hektar, dan kemudian perumahan 25 musuh 20 kalau nggak salah buat rumah itu. Jadi selama 3 tahun itu saya dapat pekarangan rumah dan dapat kebun sawit ini ya teman-teman. Nah, kemudian bawa uang 20 juta dari sini ke rumah.
buat anak-anak, buat beliin laptop, buat pokoknya namanya orang pulang itu ya kayak gitulah. Pokoknya namanya orang pulang itu entek duitnya, pokoknya harus golek sangu lagi. Udah gitu 3 tahun saya balik lagi ke Taiwan. Itu baru aku itu baru mikirin bikin rumah. Setelah bikin bikin rumah. Jadi kalau teman-teman itu ada yang komentar begitu, yaitu cerita saya begitu. Ini memang real, nggak ada tambahan, nggak ada apa-apa. Saya jujur, niat saya juga bukannya pamer. Ini juga atas request temanku, biar bisa motivasi buat teman-teman, para teman-teman TKW yang berada di seluruh luar lah, yang mengadu nasib di luar negeri. Dituru nggih monggo, ora ditiru ya ora apa-apa ngono. Yang penting aku cerita apa anane real asli, memang itu pengalaman cerita saya begitu, nggak ada yang saya tambahin, nggak ada yang saya kurangin. Ini juga yang video ini juga kakak saya sendiri, beliau juga kerja di bagian sawit, dia bagian di Kerani Dalam, mengurusi berkas-berkas masalah pemanenan. Dan ini saya suruhin video ini, memang ada request ya, suruh ngirimin video ya, suruh bikinin video, karena itu jawaban juga komentar di rumah, di di video rumah saya. Itulah pengalaman saya. Jadi selama 3 tahun, pertama 3 tahun di sini saya membeli kelapa sawit, membeli kebun kelapa sawit, balik lagi, kemudian saya mikirin bikin rumah sampai 4 tahun rumah baru jadi, sampai 4 tahun baru jadi. Nah baru sekarang ini mikirin buat modal buat pulang kayak gitu ya teman-teman. Nah rumahku itu juga terbantu dari sawit ini gitu loh. Sewaktu saya itu ngurusin bangun rumah itu, sawit ini kan ada hasilnya. 1 bulan kalau waktu buah ngagung itu nyampe 4 juta, 3,5 juta ya teman-teman ya. Apa enggak lumayan? Kalau setengah udah berapa gitu. Itu 1 hektar, kalau setengah itu berapa? Setengah kalau 4 juta kan udah 2 juta, kan lumayan bisa buat biaya anak sekolah kan kayak gitu ya teman-teman. Justru malah aku pasang plafon, pasang keramik itu dari duit sawit ini gitu. Jadi orang tua aku tuh memang bener-bener real, beliau itu memang bener-bener ngiguhin anak biar berhasil. Jadi beliau itu semuanya ya uang beliau, uangku ya mereka cantolin semua ya di situ gitu. Cukup buat dicantolin dan ngurusin anak kayak gitu. Nah itulah pengalaman kita, nggak bisa nyamain orang ya, karena orang itu berbeda-beda. Tapi walaupun seberapa banyak apapun kebutuhan kita, usahakan kita itu harus berpikir lebih panjang. Kita jangan sampai menghamburkan uang di luar negeri, karena kita itu nggak selamanya kita itu bekerja di luar negeri kayak itu ya teman-teman. Ini asli memang area di tempat perkebunan kelapa sawit saya. Ini dikarenakan hari Minggu dan hari libur, orang kerja itu libur, jadi nggak ada orang sama sekali gitu. Karena memang saya sudah request juga hari libur biar sepi, nggak ada orang kayak gitu kan. Nggak maulah orang ntar bertanya dikirain apa-apa kan, mereka kan nggak tahu ya gitu. Jadi bagi teman-teman yang kemarin ngomong kok 8 tahun cuma dapatnya rumah, ada yang berpendapat kok orang itu pasti kerja orang tua, itu enggak. Itu kerja saya sendiri. Pertama saya 3 tahun itu kerja dapat sawit, 4 terus balik lagi 4 tahun bangun rumah selesai. Sampai 4, 5, 6, 7 tahun itu asli buat beli tanah pekarangan rumah, beli kelapa sawit, kebun kelapa sawit, terus bikin rumah. 7 tahun, 8 tahun ini buat bagusin sama buat ngurusin anak juga sekolah. Anak sekolah 2 itu ya biayanya oke itu. Terus insya Allah yang 1 tahun ini ntar kalau bisa dikumpulin buat modal. Jadi kalau bisa ya teman-teman, buat kalian itu jangan kita terpatokkan tertuju pada rumah gitu. Rumah itu juga perlu. Makanya banyak yang komentar kenapa harus semuanya rumah bagus-bagus, kenapa? Itu sudah saya pikirin dari dulu. Pertama saya beli kebun kelapa sawit karena kebun kelapa sawit ini ada penghasilannya. Selama kita itu membangun rumah itu kan ngeluarin uang banyak, positif
mau nggak mau itu anak segala sesuatu itu kita dapatin dari sawit. Jadi kita udah nggak mikirin biaya yang aneh-aneh, cukup gaji kita di Taiwan ini cukup khusus buat bangun rumah gitu. Malahan bangun rumah kebantu dari hasil sawit ini, teman-teman. Sawit ini juga sudah membantu pasang plafon, terus apa namanya, masang granit, terus saya dapat 1 motor bit ini sudah kelapa sawit ini ya, teman-teman. Dikarenakan buahnya banyak-banyak, alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya teman-teman, sekian dulu videonya dari saya. Kalau ada pertanyaan ntar komen-komen ya teman-teman. Kalau memang bermanfaat ya boleh ditiru, kalau nggak bermanfaat yang jangan ditiru. Tapi di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan niat saya pamer ataupun itu hasil saya, karena saya yang punya ya cuman itu aja. Saya juga berawal dari nol. Semoga bisa buat motivasi para sahabat-sahabat pahlawan Devi saya, teman-teman, agar kalian tidak menyesal, agar kalian bisa menyantolkan hasil kalian. Sekian dulu video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.